Jawa tuh kan gitu kalau naik pesawat. Datang landing sini udah jemput lah. Iya. Udah banyak yang seperti itu. Oke, untuk sebagian orang Mbak Sumit mungkin musuh. Perbedaan banyak hal. Paham ya. Cing, di antara kita yang paling sering keluar daerah dia. Iya. Ya kan karena posisi. Dia sebenarnya orang daerah. Oh iya. Dia orang daerah yang mencari nafkah di ibu kota. Libur dikit balik. Ya. Imigran dong. Imigran kan bukan warga negara Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Berat di Surabaya nyari nafkah di Jakarta. Real itu ya. Beda dengan orang yang Surabaya. Pindah ke Jakarta. Merantau, itu rantau namanya. Merantau. Berarti saya belum merantau. Lo belum merantau lo. Lo memang orang masih ngerantang ya. Lo orang. Iya memang orang luar kota aja. Yang kebetulan lagi kerja di sini. Belum gitu. bisa dibilang merantau. Tapi kan kemudian jarak menjadi dekat, ruang dan waktu sekarang ini menjadi dekat. Tol cepet, bandara lebar. Udah maksudnya gini. Kalau Surabaya ya, saya Surabaya Sidoarjo lah ya, paling cuma sejam gitulah ya. Pesawat itu kan dibanding kita misal ke Tangerang, kami masih cepetan saya kadang. Iya. Nah, saya berangkat dari Surabaya nih sejam ke Jakarta. Sejam menit ke Jakarta. Dibanding dari Jakarta ini kita berangkat ke arah Tangerang lah. Bintaro atau apa kalau lagi macet-macetnya. Lebih cepat ke saya. Jadi sebenarnya kalau dibilang merantau apa bukan ukuran juga karena merantau itu jarak. Merantau? Jarak bukan? Merantau jarak kilometer, bukan jarak bukan menit ya. Tapi kan bisa saya tempuh dengan bolak-balik ya. Bolak-balik cepet juga. Jadi udah nggak bisa dikatakan merantau gitu. Tapi pengalaman di bandara ya, gue ngomong pengalaman di bandara. Ada beberapa yang kadang-kadang dulu itu bikin gue kesel banget. Yaitu ketika dulu masih banyak calo, ingat ya? Dulu zaman dulu. Udah itu berubah, ada transformasi teknologi masuk ke dalam jam penerbangan, aplikasi mudah banget pakai Traveloka, Booking, Tiket.com banyak banget, banyak kemudahan. Nah terakhir ini bukan komplain, di Terminal 3 itu jaraknya jauh banget tuh. Dengan Terminal 1? Bukan. Kalau kita turun antara gate. Emang kalau dari Terminal 1 ke Terminal 3 harus jauh. Kalau dempet ya jadiin aja Terminal 13. Iya. Maksudnya dari gate gitu loh. Sampai gate 15, 16, 19, 20. Oh iya dia berderet. Iya. Oh iya dong, kalau enggak kita nyari-nyari. Iya. Coba kalau gate harus berderet tuh emang. Kan gate 15 pasti setelah 14. Mau komplain juga center. Ayo. Kalau misalnya nggak berderet, tebak di mana gate 15? Iya. Diacak gitu. Habis 1, 17. Waduh. Makin telat. Itu namanya berderet. Iya, maksudnya. Iya, ada yang memang gate ganjil. Kalau kamar hotel kan ganjil depannya ada. Tapi tetap ada keteraturan. Iya, maksud saya itu beda kayak Terminal 2. Terminal 2 kan melingkar gini loh. Oh iya. Iya, tapi beraturan. Nggak baris lurus. Iya, tapi tetap beraturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, gini. Nggak mungkin. Iya. Terminal 1 dan Terminal 2 tuh muter gini. Muter gini, beda sama Terminal 3. Lurus kan capek. Ada beloknya juga kiri. Ya, itu jauh juga itu. Iya. Kadang-kadang gue melihat ya, di bandara itu kayak dunia tersendiri. Kenapa? Iya, kayak aturan-aturan tersendiri, kayak terpisah dari aturan-aturan lain. Misalnya contohnya rumah makannya. Iya. Kafenya, gue pernah masuk kafe itu harus menunjukkan kartu tertentu, anggota eksklusif kartu tertentu, kalau enggak bayarnya lebih mahal. Kayak gitu-gitu, kayak ada rule tersendiri. Iya. Kan bahkan penguasa aja masuk bandara harus meletakkan sebentar tuh kekuasaannya. Polisi bawa senjata, taruh dulu. Nggak boleh. Iya. Sampai kita tuh kalau kita telat, udah lo nggak peduli lo siapa, ditinggal. Iya, benar. Kan banyak cerita kan pejabat telat marah-marah. Tetap yang menang kan airline ya. Karena airline kan sudah based on time kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kayak ada
rule tersendiri yang kadang-kadang kita susah memahami kalau memang kita pakai aturan sendiri gitu. Contohnya misalnya kayak telat tadi. Kalau bis kan telat dikit kita kejar lah gitu. Metro Mini ingat kan dulu kita suka kejar. Pesawat nih, udah maaf Pak, nggak bisa. Mau refund atau tunggu penerbangan berikutnya. Tapi kalau dia delay, kita dikasih paling nggak nasi. Kita suruh nunggu gitu maksudnya. Mas kasih makanan. Sampai dulu ada jokes lama banget ya. Oh, betul. Karena jengkelnya sering ditinggal pesawat. Lama banget tuh. Udah pernah dengar kali? Apa? Kalau udah pernah dengar nggak saya ceritain. Iya, belum ngomong. Coba deh, lo ngomong. Ntar kalau anekdot. Iya udah. Ya udah. Paham. Gue belum kan. Singkat beliau udah. Gue belum. Terusin Mbak. Sering ditinggal pesawat. Terus suatu saat karena dia jengkel, dia datang duluan. Begitu pesawat datang ganti dia tinggal pulang gitu. Jadi ada fight. Ada mau lah. Masa ditinggal nggak ninggal? Iya, itu lama banget itu jokes itu. Udah lama banget. Ya itu sering terjadi gitu. Dan ada lagi nih. Jokes juga nih? Bukan jokes. Pengalaman pasti. Mohon maaf, perokok kan? Iya. Susah banget kan merokok di bandara. Ini ada yang menyediakan ruangan. Ada yang enggak. Ada yang enggak. Dan harus keluar. Bukan, harus jajan di kafe. Yang ini kafe. Ini nyediain ruang merokok. Ya, tapi untuk bisa merokok di situ harus bayar. Kita harus jajan di situ. Senilai ada minimalnya. Ada nominal. Ada nominal. Kok? Kalau gini loh, kalau nggak boleh ya udah nggak boleh. Jangan nyusahin kayak gitu. Itu boleh tapi dengan syarat kan? Iya. Mesti jajan. Iya harus jajan. Jadi katakanlah dan jajannya kan kalau di kafe manis-manis semua tuh. Yang wah pokoknya manis semua. Jadi orang selain kena paru-paru dia diabetes nih. Manis bayar lagi. Iya. Kayak kita dikucilkan gitu. Ya. Bagi perokok ya. Mungkin bagi yang nggak ngerokok gitu kan nggak jadi masalah. Tapi kalau kita kerasa banget. Iya. Tapi lu bayangin, Bar. Gua ada temen yang kerja di bandara. Dia di ground handlingnya lah, bukan di maskapainya. Ternyata gajinya nggak gede-gede amat juga. Itu yang tugasnya bukan di tiketing, yang belakang, yang koper. Terus yang bagian dada-dada tuh. Bukan dari lagi parkir itu kan bukan. Dia kan habis itu dia gini dada kayak dada ke pilot. Yang parkir yang dorong ini. Itu kan ground handling juga. Cuma nggak dada-dada. Cuma bagian dada-dada. Nggak ada. Dia nggak seakrab itu sama pilot. Iya. Pernah lihat nggak dia di jendela? Iya. Dia kan pasti gini. Selalu dada. Dia ditugaskan untuk dada-dada. Bukan, tapi ada alat, Bang. Itu kode pesawat mesti ke kiri, ke kanan, berhenti, jalan, mundur gitu. Lain nih. Iya. Saya tahu ada lagi itu. Ada lagi yang memang setelah kerja dia dada. Ada gini. Kayak keluarga. Yang di sampingnya yang buat ngedorong mobil dorong itu kan. Iya. Mundur. Begitu dilepas, si pesawat mau jalan sendiri, dada dulu. Itu kayaknya mungkin kalau dia pilotnya nanya, dia ketinggalan jadi bawah. Kan takut kan, ada yang lagi main di luar. Mungkin menjawab itu ya. Nggak ada. Kejawab kan akhirnya kan kita tahu. Itu ternyata nggak gede bagian-bagian. Nggak gede gaji. Maksudnya ya UMR plus gini lah, nggak kebayang kan kerja di bandara, handling pesawat-pesawat besar, gajinya juga biasa-biasa aja gitu maksudnya. Nah kemarin itu, nih ada kaitannya. Kemarin itu ada yang dipecat entah berapa orang, 3 atau 4 orang dipecat hanya karena salaman. Bukan salam tempel loh ya, beda. Ya. Kalau salam tempelnya mungkin ya bisa. Ini salam. Orang mengagumi seorang itu hak kan, bebas boleh kan? Bebas. Siapapun orang yang dikagumi itu bebas ya. Nggak masalah. Ketika itu ada Habib Bahar Smith dia turun. Nah terus ada ya anak-anak itu tadi ground handlingnya itulah kira-kira ya, AVSEC istilahnya. Itu datang Bahar Smith entah mau naik atau baru turun, salaman cium tangan. Diprotes oleh banyak orang. Gara-gara cium tangan. Diviralin. Oke, untuk sebagian orang Bahar Smith mungkin musuh. Perbedaan banyak hal. Paham ya. Di sebagian orang lagi mungkin dia figur. Kita nggak bisa melarang atau menyarankan. Tapi kemudian ada anak-anak ini yang masih muda-muda sih gue lihat ya di video atau di fotonya. Itu mencium tangan, dia seolah-olah takzim ya istilahnya, takzim dan sebagainya. Takzim. Iya kayak gitu-gitu. Nah kemudian berimbas kepada orang-orang ini dipecat, anak-anak ini dipecat dari pekerjaan. Yang kerjaannya menurut gua sih servis ya. Mungkin ada kesalahan prosedur
penanganan penumpang mungkin, nggak tahu Mbak. Iya. Tapi kan kalau berita karena dia meninggalkan posnya. Oh, meninggalkan posnya. Tapi enggak juga meninggalkan posnya. Kalau misal dia dipecat nih hanya gara-gara salaman dan cium tangan, ya kan? Banyak orang yang seperti itu. Iya. Oh, dipecat, maksudnya bukan banyak orang yang cium tangan pejabat-pejabat. Tahu sendiri lah. Iya. Kan ada yang namanya istilahnya protokoler atau betul. Yang udah pejabat tuh kan gitu kalau naik pesawat. Datang landing sini udah jemput lah. Iya. Udah banyak yang seperti itu. Tapi apa iya dipecat? Masa yang dipecat hanya gara-gara cium tangan? Nanti kalau dia Roma Sumber Hidup mau cium tangan? Gaya itu. Ya. Kalau bagi saya ya, kalau kasihan banget saya emang sih. Iya. Udah gitu sekarang jadi banyak yang ngasih gambar-gambar tuh. Karena ada alasan dari si perusahaannya ini, Afsek ya, apa sih? Afsek ya. Iya. Bahwa si anak 3 ini meninggalkan pos. Ini poinnya. Poinnya katanya, bukan hanya karena cium tangannya. Kalau memang itu aturan perusahaan, memang itu sangat vital, bisa jadi dipecat. Tapi akhirnya kan banyak yang kasih gambar ya, artis Korea lagi dijagain sama si Afsek. Bikin ini. Iya, banyak tuh dikasih kayak lebih parah. Iya. Nggak cuma cium tangan. Nggak cuma cium tangan. Malah dia jagain. Apa dia nggak dipecat? Memang ini kental karena Habib Baharnya sih. Ya mungkin karena Habib Bahar. Iya, ya kita tahu. Kasihan jadinya. Kontra tentang orang ini ya, tentang dia napi dan sebagainya itu kan urusan yang lain. Iya. Yang kita omongin kenapa dia sosok sebagai manusia lah. Iya. Yang kita omongin anak-anak ini yang staff-staff ini kenapa sampai dipecat. Iya kan? Nggak usah dia ngomong 2 hari aja juga udah sakit ya kenapa dipecat. Dikucilin gitu ya. Iya. Kayak Nasdem kemarin itu loh. Dikucil. Balik lagi ya. Itu juga sakit. Itu juga sakit ya. Ada kondangan yang nggak diundang maksudnya sakit gini, ya. Yang gue bilang tadi, bandara ini kan sebuah entitas yang menurut kita di atas rata-rata harusnya rule-nya, SOP-nya, aturannya. Seharusnya juga penghargaan terhadap karyawan juga tidak sesadis itu. Betul. Menurut gue ya, boleh kan kita berpendapat. Masa hanya karena meninggalkan pos, pasti ada kan meninggalkan pos lebih dari 1 kali mungkin gitu. Atau teguran dulu ya kan, atau dinasihati dulu, atau ya tadi nggak usah diajak bubar dulu kan. Nggak tiba-tiba dipecat. Atau mungkin gini, Mak, sebenarnya sudah gitu seperti itu. Jadi bukan hanya sekali 2 kali. Terus ada yang protes kan, ngasih gambar-gambar yang artis Korea yang gitu. Ya ternyata yang nyium itu yang jaga-jaga artis Korea. Dia juga. Jangan-jangan memang tugas dia nyium-nyium gitu. Dia ternyata 3 kali. 3 kali. Jadi begitu. Mungkin loh ya. Kemarin gue baru balik dari Jogja. Naik istimewa. Jogja kan? Naik pesawat, tapi di bandara yang kecil yang dia di Sucipto. Di Sucipto. Bandara yang kecil kan, yang gede yang kecil. Nggak seketat ketika gue di Terminal 3. Nah, gimana tuh? Ketatnya lu tau lah masuk Terminal 3 kan. Semua harus dilepas, jam tangan apa dan sebagainya. Dan gue sempet terkecoh dengan gue mesti booster 2. Sempat booster 2 ya? Iya, sempat terinformasi seperti itu. Ternyata enggak. Udah enggak ada. Bahkan Peduli Lindungi itu yang udah ganti nama itu, udah monitornya udah enggak ada. Kan dulu kan ada kan kita ke situ selalu. Udah enggak ada. Nah, di Bandara Jogja itu longgar banget. Jadi ya cukup periksa di awal, habis itu ya cuma sekali aja. Setelah itu di ruang tunggu pintu dibuka udah ke arah pesawat. Udah enggak ada lagi pemeriksaan lain. Enggak terlalu ketat lah. Sementara di Terminal 3 itu luar biasa kan. Apa karena memang status terminalnya kayak gitu? Enggak. Yang sejenis dengan Adi Sucipto kan ada di sini. Halim itu levelnya sama. Cuman ketatnya beda. Justru saya merasa kayak di Halim itu yang paling ketat tuh di Halim. Oh ya? Masuk pertama KTP. Jadi dalam 3 pemeriksaan. Kita sebagai periksa 3 KTP ya. 3 KTP. 3 KTP. Kita masuk nih. KTP. Kita masuk pertama nih kan KTP. Padahal
yang nanti akan meriksa KTP lagi itu kan kelihatan tuh di situ dekat yang masuk. Jadi jarak antara 20 meteran nanti akan diperiksa KTP lagi. Padahal KTP yang sama loh. KTP yang sama gitu. Jadi itu sebenarnya bukan karena prosedur ya bagi saya, kayaknya yang di sono tuh nggak percaya dengan kerja orang yang ada di sini. Di depan. Saling mengawasi. Saling mengawasi. Ya, jangan-jangan itu yang tadi kerjanya nggak benar. Baru. Mungkin anak baru. Mana sih? Kita cek lagi. Kita cek lagi. Nah, sebenarnya dia juga dicurigai sebelumnya. Sampai akhir yang pilot udah nggak peduli. Nggak peduli. Masuk aja gitu. Masuk gue terbang aja lah. Iya. Tapi di Halim, lo bawa korek. Kalau dimasukin ke X-ray, lewat. kena. Oh, kena. Tapi kalau di kantong, Kalau di kantong enggak. Nah, ini sebenarnya gimana? Ah. Apakah alat X-ray dengan alat titit yang bunyi kan? Bunyi ya. Titit itu berbeda. Tapi kalau dia pakai ini, Sabuk. belt, titit. Maksudnya bunyi. Belnya titit. Iya. Ya kalau nggak titit ya nggak pakai belt. Kan ada besinya. Iya. Atau mungkin kalau pernah nyoba, mungkin dites kali. Apa? Kan tadi masuk X-ray, korek masuk X-ray. X-ray kena. Maksudnya lo koper lo akan dibuka. Lu simpen gimana pun kena. Koper akan Tapi kalau dibuka. dikantongin, masuk X-ray yang gini nggak bunyi. Lu pernah nyoba nggak? Lu kantongin tuh, terus lu masuk X-ray. Wah, ini baru X-ray-nya. Enggak. Supervisornya juga bunyi, security bunyi. Semua orang bunyi kan lo. Apaan nih? Lu apa lu? Lu nggak tahu aturan. Biar nyelamatin. Hanya demi korek. Tapi random kok kalau itu. Random. Kalau korek menurut gua random. Enggak, kalau gue selalu. Kalau X-ray saya lewat, sering. Bukan X-ray. X-ray sering. Di tas. Nggak saya masukin tas. Masukin ke? Diletakin di sini. Jadi apa? Dibaki. Dibakinya gitu. Nggak diambil. Kalau kayak gini, kalau dia ngeliat, diambil. Ini pasti lihat dong orang. Nggak ngeliat. Di X-ray masa nggak lihat? Emang korek lu bentuknya apa sih? Iya. Iya korek dia yang ini. Korek yang itu kalau kita beli ditanya mau yang itu apa yang biasa? Oh iya itu. Kok bisa nggak tahu ya? Korek gue yang biasa, bukan yang Tokai. Iya. Maksudnya kita kan nanti kalau beli korek ditanyain itu ya, mau yang tokai itu yang biasa gitu. Kalau sampai lu sampai lolos, berarti petugas bandaranya itu bukan perokok. Nggak terlalu peduli sama korek. Iya. Oh iya juga ya. Lagi butuh korek itu juga kan. Saya tumpuk laptop, kan laptop harus keluar kan. Ada laptop. Tumpuk juga ya. Iya, itu kan mungkin dikira ini bentuknya ini kayaknya part komputer deh. Oh iya. Mungkin kayak gitu ya. Atau lu cuman pas random kalau saya. Atau laptop lu habis buka browsing gambar korek, lu tutup lu matiin. Iya. Kayaknya ini gambar korek. Dari krum juga kan. Ya gitu. Tapi ya di bandara ini kan ya itu tadi kan. Memang ada alasan harus ketat. Dulu kan Dulu tuh nggak ada. Kita mesti buka sabuk itu nggak ada. Itu ingat saya zaman Pak Jonan. Iya, karena ada peristiwa bom Bali, itu kan gara-garanya awalnya kan seperti itu, sehingga kita jadi ketat banget. Dulu tuh nggak ada ya kan, hanya cairan yang nggak boleh, kan, yang gas yang udah ketahuan gitu. Sabuk jam kan, ada nggak orang ngumpetin bom di jam tangan misalnya? Atau nggak ada kan? Kenapa jam tangan mesti dilepas? Benda kecil gini, dia itu lebih bahaya sepatu loh. Bukan, itu sebenarnya lebih... Sepatu juga ada yang copot loh. Yang ada juga Caterpillar, yang model-model proyek, yang model proyek juga yang harus dicopot juga. Iya. Itu mungkin sebenarnya lebih ke usulan dari teman-teman petugasnya sih. Jadi waktu rapat nih, ini mungkin ada teman-teman apa gini Pak. Kita kerja lah. Kita itu sering Pak, udah titit ternyata cuma sabuk. Titit ternyata cuma jam tangan Pak. Kan kita udah capek Pak. Periksa ini itu gimana? Biar kita nggak capek. Maunya titit yang apa? Oh, jadi ada pertanyaan itu. Jadi kamu mau titit yang gimana? Maksudnya titit itu yang memang ada, ya yang bener ada tititnya lah Pak. Maksudnya dalam arti nggak cuma sabuk. Barangnya tuh kelihatan lah. Iya. Sekarang nih logikanya. Iya. Dia mau titit apa yang bunyi? Kalau kita udah tahu bahwa pakai gesper aja bunyi. Ayo, lo mau apa? Lalu banyak pertimbangan juga. Kaset metal nggak? Kaset metal nggak? Walaupun dia metal. Nggak ada metalnya. Iya. Maksudnya sih orang kan ya
gila udah ini aja diperiksa, udah sedemikian sensitifnya sampai besi yang ada di gesper aja bunyi. Iya. Gitu. Terus lo ngarepin apa orang? Iya, bukan gua ngarepin apa, maksudnya si orang itu nggak ngarepin udah biar saya ini di depan gerbang, ini udah nggak ngapa-ngapain deh, tinggal gini-gini aja gitu. Jadi segala kemungkinan yang membuat bunyi dari sisi petugas tuh ya. Dari sisi itu kan mungkin usulan dari mereka. Capek Pak gini-gini, gua coba mending pinginnya dia tuh kerja gini-gini dong aja biar nggak ada bunyi gitu. Oh ya, biar semuanya tenang. Biar semuanya tenang. Jadi segala hal kemungkinan yang membuat bunyi lepas aja deh. Lepas kan. Ya kan akhirnya terus sekarang kita bisa lihat mereka lebih banyak gini-gini aja dah. Jadi itu karena faktor dia males itu. Bisa jadi begitu. Iya. Maka ada maklumat kan. Oleh karena itu kami Persatuan Karyawan Bandara untuk menghindari titit. Ya gitu kan ada kan. Menghindari bunyi itu. Bunyi itu aja ya. Maka ada gesper apa harus oh itu mungkin begitu ya. Iya. Awalnya ya. Gitu kan. Karena kan walaupun kadang kita udah lepas gesper apa masih ada yang bunyi aja gitu kan. Pantesan temen-temen suka nanya, di mana titit dilarang di bandara? Iya kan? Kalau bunyi ini nggak boleh. Kalau bunyi berarti nggak boleh masuk. Iya. Harus lewat itu. Titit ngek. Boleh sih asal nggak bunyi titit. Oh ya. Kan ada loh titit yang bunyi. Ya, bunyi ada. Titit yang bunyi. Enggak aman. Lu ini soal besi tadi loh. Besi loh. Itu baru mau masuk bandara, Pak. Yang lebih ngeselin lagi ketika kita sudah dari pesawat, kemudian rebutan kita masukin koper. Kalau saya begitu masuk PR ya. Kalau saya kan kelihatan rame nih. Kan kita bisa penuh ya, anggap penuh. Kita bisa ngukur nih, kebagian lah penumpang segini. Kalau kelihatan penuh, biasanya kalau saya biasa langsung begitu masuk tempat pertama yang kosong, yaitu saya masukin. Nah, lo nih orang-orang kayak lo di bar berarti yang merusak tatanan ininya. Tadi lo kan harusnya di atas masing-masing. Iya. Saya sudah ngintip, itu di tempat saya juga udah penuh. Satu orang satu loh. Kan kita kelihatan nih gini. Karena orang yang ada di bawah lo, di tempat saya udah ditempatin. Gimana itu? Oh, lu misalnya dari belakang ternyata tempat duduk lu udah penuh. Lu nyamber punya orang juga. Kelihatan kan, maksudnya gini, ini di sini. Ya duduk lu nggak kelihatan, malah nggak kelihatan. Akhirnya lu pakai punya orang. Gitu. Nah orang yang punya itu gimana? Lu pikirin nggak? Dia akan di mana? dia ya paling dia akan nyari lagi gitu. Ini bukan masalah titik lagi loh. Kalau ente gimana? Kalau ente? Kalau gue sesuai dengan gue di atas gue. Kalau penuh gue tanya pramugarinya aja. Gimana? Tapi ya pramugari. Iya loh. Kenapa ya? Pramugari itu punya ilmu yang kita nggak punya. Iya. Ngerapiinnya bisa jadi muat. Kenapa itu? Sebenarnya kadang-kadang cuman karena kita naruhnya nggak benar. Iya. Jadi nggak muat. Kalau pramugari yang naruhin, bisa muat. Oh enggak. Ada satu lagi. Saya lupa nih. Jadi ini kalau kan kelihatan nih. Udah penuh kan biasanya kan keadaan telat dong. Kalau longgar, kalau udah penuh tuh dalam keadaan sudah terakhir masuk. Jadi kan sudah kelihatan ini bangku udah penuh 3 berarti bukan punya orang ini. Gua masukin. Jadi kan pasti bukan punya orang yang di bawah sini kan. Oh, ininya udah penuh. Tapi atas masih kosong. Kan saya lupa nambahin dari depan. Dalam keadaan penuh. Telat datang kan keadaan sudah penuh. Iya. Udah penuh. Jadi bukan keadaan masih longgar yang belakang masih kosong tiba-tiba saya masuk ya enggak dong. Kalau gua untuk alibi itu gua biasanya tadi gua minta tolong. Bukan gua tas laptop itu kan. Gua kasih ke pramugarinya. Mbak ini saya di mana ya? Jadi gua nggak kesalahan. Jadi kalau toh di atas orang ya naruh pramugari. Gitu, Mbak. Ya. Karena makanya sekarang kalau masuk itu kan berdasarkan urutan 25 sampai 31 masuk duluan. Itu yang belakang. Jadi nggak terjadi ini. Tujuannya untuk biar rapi. Kopernya. Gitu. Kita permudah juga kerja pramugari itu kan. Iya. Tapi ini ada nih airlines yang gua agak bingung deh. Kalau di beberapa airlines kalau misalnya tangga darurat pintu darurat tidak ada yang dudukin, kita diminta tuh. Iya. Mas mau nggak duduk di sini? Ditawarin. Nah ada airlines yang itunya dijual. Apanya? Karena lebih lega. Terus kan nggak ada tuh. Kita boleh pindah ke situ nggak? Mau apa? Itu berbahaya. Gimana sih? Padahal itu kan tempat duduk yang perlu kemampuan khusus. Bahkan orang harusnya lebih murah. Karena dia selain duduk dia dibeli tanggung jawab. Iya. Kalau terjadi apa-apa. Betul. Ini harus denger ini. Iya. Airline harus denger nih. Iya. Harusnya di situ tuh
selain juga ada diskon, ada makanan khusus supaya kita kuat kan. Betul. Kalau ada apa-apa, Iya. Iya bener. Bener loh, Bar. Karena lo kalau begitu lo di brief sama pramugari aja, Bapak bersedia apa enggak? Kalau nggak bersedia, lo boleh pindah. Tapi selama ini kita nggak pernah jawab. Enggak. Kita nggak pernah. Ada. Gue pernah. Nggak mau ya ibu-ibu. Ibu nggak mau dia pindah bener. Nggak kaget berarti dibilang. Kok dia nggak mau? Kocak. Baru kali ini saya. Iya. puasa-puasa omong ibu-ibu.